Halo bro and sista, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun Anda berada di Indonesia maupun di luar negeri. Abang Anda dan Adinda yang baik, ayo bergabung bersama Ika Paket Talks. Merajut potensi alumni untuk kebangkitan FKUKI. Silakan simak perbincangan berikut. Halo Abang dan Kakak, alumni FKUKI sekalian dimanapun berada. Kami menyambut Abang dan Kakak dalam podcast Ika Paketok, merajut potensi alumni untuk kebangkitan FKUKI. Di episode podcast kita kali ini, kita akan menghadirkan seorang sosok alumni FKUKI yang sekarang sedang menjabat di jabatan struktural rumah sakit sebagai direktur rumah sakit. Beliau adalah Dr. Domingus M. Efruan Mars. Dr. Domingus lahir di Tual tanggal 6 Mei 1962. Beliau lulusan dari FKUKI tahun 1982 dan setelah lulus dari FKUKI melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Urindo tahun 2004. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit di Rumah Sakit Bayukarta semenjak tahun 2021. Oke, kita coba sapa narasumber kita hari ini. Selamat malam, Bang. Apa kabarnya, Bang? Selamat malam, deh. Baik, kabar baik. Baik, sehat ya, Bang? Sehat ya, Bang? Sehat. Sehat, puji Tuhan. Nah, Bang, sekarang saat ini kegiatannya sedang apa aja nih, Bang? Kesibukan Abang saat ini, Bang? Ya, saat ini memang rumah sakit kan lagi diperhadapkan dengan suasana COVID ya. Jadi kita mengantisipasi bagaimana mempersiapkan diri untuk menangani COVID, khususnya Omikron saat ini. Jadi lebih banyak fokus ke situ, mempersiapkan semuanya. Sumber daya yang ada, supaya selalu siap untuk melayani. Iya, Bang. Karena kasus juga lagi naik ya, Bang, ya sekarang ya. Iya. Ya berharap sih bisa dikendalikan ya. Amin, iya Bang. Nah, Abang sekarang kan sedang menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit nih Bang. Mungkin apakah boleh diceritakan Bang, share pengalaman untuk kami-kami ini, lulusan-lulusan yang lain. Bagaimana sih proses Abang sampai saat ini menjadi Direktur Rumah Sakit Bang? Apakah boleh diceritakan Bang? Boleh. Ya, berawal memang saya setelah saya tamat dari FKUI, ya, saya itu menjadi asisten di rumah sakit UKI juga gitu ya, di tahun 90 ya. Jadi saya ini bertumbuh pure dari UKI ya, dari rumah sakit UKI dan FKUI. Kemudian satu ketika memang saya ingin jadi spesialis, dulu saya di bagian anak. Tapi waktu berjalan, ada senior saya ya, itu Dr. Kriston, waktu itu Kriston Silitonga ya, mungkin masih dosen sampai sekarang ya. Beliau itu dalam bincang-bincang kita setelah pelayanan, dia sampaikan bahwa kalau memang peluang untuk spesialis memang tidak memungkinkan, mungkin cari alternatif yang lain gitu. Waktu bicara begitu, saya merasa ucapan itu ke saya gitu. Jadi wah, kalau memang begitu, saya mulai berproses. Lalu ada kesempatan saya mengikuti pendidikan untuk MARS, Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Jadi bersamaan dengan itu, ini senior juga nih, senior juga. Jadi Dr. Suryadi Sudarmo, spesialis bedah, ya. Beliau tuh yang melihat potensi yang ada sama saya gitu. Lalu beliau katakan, "Hey boy," panggilan saya boy ya. "Hey boy, lu mau jadi direktur nggak?" Saya kaget gitu.
kok langsung gitu. Apa saya pantas jadi direktur gitu ya, gitu. Jadi saya waktu itu masih idealis mau pingin jadi spesialis ya, spesialis anak. Terus memang waktu itu saya nolak. Saya bilang, waduh, dok saya lagi persiapan untuk tes spesialis. Lalu satu ketika, nggak lama berselang, mungkin 1-2 tahun kemudian beliau ngomong lagi, boy, lu mau jadi direktur nggak? Gitu. Sambil saya sudah beralih waktu itu ke pendidikan manajemen administrasi rumah sakit. Langsung saya sambut, gitu ya. Saya bilang, waduh, dok saya mau gitu. Hanya beliaulah yang berproses, ajak saya, sehingga saya mulailah beralih dari fungsional dulu di Rumah Sakit UKI tahun 2005. Saya pindah ke satu rumah sakit di Bekasi, ya. Dan awalnya memang saya sebagai wadir pelayanan di situ. Tapi tidak lama kemudian, tidak sampai 1 tahun, saya diangkat menjadi direktur di rumah sakit itu. Jadi itulah selalu hubungan senior dan junior, ya itu luar biasa ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu potensi kita, tapi senior di sekeliling kita ini yang membantu kita. Itulah UKI ya, FK UKI. Iya, Bang. Wah, Ya. luar biasa nih, Bang. Selama Abang menjabat sebagai direktur ini, Bang, bagaimana sih, Bang, suka dukanya, Bang? Waduh, ada banyak juga suka dukanya ya. Tapi memang yang penting itu bagaimana kita sendiri mensikapi semuanya itu. Ya, saya sukanya tentu kan kita posisi direktur, ya, ya untuk income-nya lumayan lah ya, terjamin lah, itu Iya, sukanya. pastilah ya. Tapi dukanya ada. Mungkin saya kira kalau orang kesehatan ya, rumah sakit kan tahu waktu vaksin palsu, ya. Vaksin palsu, itu luar biasa ya, beritanya Indonesia luar biasa. Dan orang pertama yang konferensi pers itu rumah sakit saya, dan waktu itu saya sebagai direktur. Ya, jadi yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami bertanggung jawab untuk yang memang mengalami divaksinasi di tempat kita. Dan itulah bagaimana perjuangan kita harus menempuh sampai ke DPR, ya, Pemda, DPRD, DPR pusat, dan semua ya stakeholder yang bisa membantu kita gitu ya. Jadi itulah ya sedikit ini ya. Tapi sebenarnya saya yakin bahwa saya nggak ada masalah karena kami itu bukan mempunyai rencana untuk menggunakan vaksin palsu, ya. Jadi ya itulah keyakinan saya bahwa ini tidak akan terjadi masalah, ya. Karena kita juga dibohongin sama orang gitu loh. Ya itu sedikit lah. Sebenarnya banyak, tapi saya kira ini yang paling inilah ya. Dan Anda tahu yang membantu saya juga alumni UKI. Ya, alumni UKI, Dr. Charles Mesam. Ya, beliau lagi di DPR Komisi 6 waktu itu kalau saya nggak salah ya, membidangi kesehatan. Beliau juga yang membantu. Jadi konektivitas kita antara junior dan senior itu harus kita bangun. Itulah yang memang selama ini saya tempuh. Jadi banyak senior yang saya kenal gitu. Dan mereka dengan lapang dada gitu, tangan terbuka mau membantu ya. Itu salah satu. Iya, Bang. Jadi salah satu kelebihannya UKI ya, Bang ya. Hubungan senior junior itu sangat-sangat membantu, bahkan sampai kita sudah jadi alumni ya, Bang ya. Benar sekali. Itu yang memang harus dijaga ya. Jaga terus-menerus. Iya, Bang. Nah, ini kita coba sedikit flashback nih, Bang, waktu Abang masih jadi mahasiswa. Dulu waktu jadi mahasiswa, apakah Abang pernah mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi di UKI, atau ada pengalaman-pengalaman selama di UKI yang nggak terlupakan gitu sama Abang sampai sekarang? Oh, ada 2 hal ya. Yang pertama, memang saya tidak terlibat di organisasi senat.
Tapi saya di persekutuan mahasiswa, ya deh. Saya itu pernah jadi ketua persekutuan mahasiswa FKUKI, gini-gini loh. Ya. Dan saya pernah juga menjadi wakil persekutuan mahasiswa UKI, wakil ya. Jadi PM UKI. Saya nggak tahu ada sampai sekarang atau tidak ya. Tapi itulah yang membina saya tanpa saya sadari ya. Keterlibatan itu membuat karakter saya lebih baik gitu ya, lebih terkendali ya sampai saat ini. Jadi sangat banyak manfaat. Yang kedua, saya itu dulu senang olahraga. Jadi kalau tim sepak bolanya FKUKI dulu ya, kami Bang Dr. Jimmy Tambunan ya, itu senior kita ya. Nah, kami satu saat waktu saya lupa tahun berapa, tapi waktu itu dekannya Dr. Nicolo Menta ya, dekannya. Itu ada kejuaraan sepak bola antar fakultas kedokteran se-Indonesia. Dan FKUKI juara 1 loh. Nah itu ya, jadi ya memang hal-hal begini bukan pendidikan, tapi itu menjadi sesuatu hal yang sangat berkesan ya dalam aktivitas kita di luar pendidikan ya. Membangun hubungan. Saya waktu bermain bola tuh saya bisa bermain dengan senior yang udah spesialis jauh gitu. Tapi juga dengan junior ya. Nah itu membangun hubungan kita yang akrab ya. Dengan hal yang positif tentu ya. Itu deh. Iya, Bang. Nah, kalau misalkan ini nih Bang, untuk mahasiswa FKUKI yang sekarang, atau untuk alumni-alumni yang lain, dari Abang ada pesan nggak Bang buat kami Bang? Apa yang mungkin ingin dipesankan gitu Bang? Oh ya, saya hanya titip pesan ya. Waktu kami ya sebagai alumni ya, yang saya rasakan di luar sana, kalau orang mendengar alumni FKUKI itu mereka pasti respect gitu, hormat bahwa ini dokter lulusan UKI ini hebat-hebat ya. Nah, bagaimana supaya adik-adik kita alumni-alumni yang baru selesai itu menjaga nama baik itu ya. Tentu kita respect karena kita bukan hanya dokter yang istilahnya tidak ada kualitasnya gitu. Orang menilai karena mereka lihat ada kualitas dari dokter-dokter alumni kita ini, dan mereka percaya loh sama kita. Saya kasih contoh, saya dipercaya gitu, dan mereka selalu minta kalau bisa anaknya atau ininya bisa masuk ke UKI gitu ya, karena mereka melihat contoh bahwa oh ya, walaupun kita ini universitas swasta, tapi mereka lihat bahwa hasilnya tidak istilahnya tidak abal-abal gitu loh. Berkualitas, berkelas gitu ya. Dan banyak loh alumni kita yang spesialis. Tempat saya bertugas selalu pasti ada alumni, ya, alumni kita, adik-adik kelas kita, dan semuanya pada umumnya berakhlak baik ya, mempunyai komitmen yang tinggi untuk pelayanan. Jadi itu yang membuat orang tertarik gitu, dengan nama FKUKI. Ya, jadi memang diri kita semuanya itu ada sama setiap individu ya. Jadi saya kira FKUKI sudah membimbing kita ya luar biasa, baik di preklinik maupun klinik, dan kalau itu kita pegang dengan baik, itu menjadi modal ya untuk kita nanti di luar sana. Saya tuh sangat bersyukur ya, saya belajar banyak di rumah sakit UKI. Jadi waktu saya menghadapi persoalan di luar sana, di rumah sakit di luar sana, itu buat saya hanya meriwain bahwa ini pernah saya alami dan jalannya seperti ini gitu ya.
Dan luar biasa dulu kan kami dibimbing gitu loh sama senior-senior ya, dokter-dokter yang luar biasa dulu senior kita. Dan itu kita rasakan bahwa proses itu kita alami dan itu sangat membantu kita di lapangan. Ya, Dek. Oke, siap Bang. Berarti kita perlu menjaga kualitas lulusan FKUKI ya Bang ya. Dan salah Ya, satu yang khas juga kekeluargaan, membangun hubungan yang baik dengan betul. senior, dengan junior, itu penting ya Bang ya. Ya, Oke, terima kasih banyak Dokter Domingus untuk sharing-nya, untuk share pengalamannya yang pastinya sangat menginspirasi kami semua, Bang. Terima kasih banyak untuk waktunya. Nah, Abang dan Kakak sekalian, sampai di sini Ika Faket Talk episode kali ini. Sampai bertemu di podcast Ika Faket Talk selanjutnya. Jangan lupa untuk Abang dan Kakak sekalian untuk subscribe ke YouTube Ika Faket UKI dan juga follow sosial media Ika Faket UKI lainnya yang ada seperti tertera di bawah atau di description box. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe video ini. Akhir kata, melayani bukan dilayani. Sampai bertemu di podcast Ika Faket Talk selanjutnya. mantap. Dadah, terima kasih Bang. Ya, makasih, Dek. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati Bang.